Maaf ya. Mana suaranya mau dihantar tadi ya? Bisa warga langsung masuk pemakaran, Bet. Siapa yang mau doa? Ada kue lain. Ada kue lain dan Wow. satu pasang. Ternyata ada yang lihat loh. Tamat. Ku email pakai. Puput, rejeki mama aja ku sayang. Tadi nih, bukan suara jadi kita pakai dia. Heeh. Kurang-kurang 3 kali berapanya nih guys? Ini dokter kan? Entah apa tadi baca-baca sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Jangan kebanyakan bicara. Banyak kita ini ada. Bapaknya itu Pak, dia mengejar yang namanya perlombaan dan dia tidak didanai oleh sekolah, dia tidak didanai Pak. Dari mulai SD dia sampai bermalam itu di Makassar itu ada besoknya mungkin 3 hari kemudian Unhas mengadakan olimpiade, 3 hari kemudian fisik di Unismu mengadakan pertandingan, UNEM mengadakan, dan dia bermalam di situ Pak. Akhirnya anak-anak ini tahu
Baik, Ibu Andi, kami sudah paham. Bahasa Arab di madrasah ini tidak lagi menggunakan metode-metode menyirap seperti itu. Yang ada cuma di zaman old dulu, zaman dahulu. Waktu saya dulu di madrasah di Sanawiyah swasta itu belajar seperti itu. Tapi sekarang saya lihat tidak ada lagi. Karena memang kurikulum mengajarkan seperti itu. Nah sekarang di Mangice soal-soalnya, luar biasa. Bisa dikatakan bahwa hanya orang-orang pesantren yang bisa jawab ini. Menganggaplah itu orang-orang yang dari madrasah. Sebagaimana tadi yang dikatakan kita, ya tujuan kita itu bagaimana? Bahwa tidak bisa dipungkiri bahasa Indonesia juga itu punya hal yang perlu kita angkat, seperti sastranya. Sastra itu terbagi luas sekali kalau kita mau jelaskan seperti itu. Jadi kalau kita hanya mau mengangkat bahasa Arab kemudian bahasa Inggris, ya jangan kita abaikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional kita. Seperti itu. Jadi saran saya kalau bisa bahasa Indonesia dimasukkan juga, dibuatkan program bulan bahasa. Terima kasih. Baik. Di sini kan kita punya beberapa guru bahasa Arab, ada bahasa Inggris yang cukup artinya cukup lah ya untuk bisa membimbing kita sebenarnya, ya minimal ya supaya kita ini ini memang yang dituntut ini sesuai dengan tema kita di atas ya. Ini tanggung jawabnya yang besar, bagaimana Pak Ilham? Luar biasa ini tema kita di atas ini ya. Apa tadi itu ada 00? Apa? 4.0. Luar biasa itu. Ada, ya Bu. Ini yang dipaparkan oleh Komisi 1 untuk ya, tergantung. Kalau kita mau tinggal lebih lama tidak ada masalah. Ya. Saya cuma menawarkan 30 menit. Kalau sekiranya masih panjang ya kita tergantung dari kita semuanya sampai jam berapa kita mau tinggal di sini. Ada kamu. Ya, baik, kita kembali jam 2 ya. Ya, oke. Kita sepakat kita kembali ke ruangan ini setelah nanti kita salat, kita isoma. Ya. 13.30 ya. 13.30. Oke, karena kita cuma melaksanakan salat dan makan siang. Ya. Ya, semua kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, akhirnya kami mohon kepada peserta raker pada siang hari ini kita kembali berkumpul di sini pada saat jam 13.30. 1:30. Jadi kita skorsing sidang dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di Kalimantan ya ada semacam bahan bangunan. Ini mungkin bisa dimanfaatkan karena kalau gedung sekolah yang dibangun kan ada anggarannya. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan tuh bangunan-bangunan yang tidak ada anggaran khusus.
Ya, mungkin termasuk juga ruang BK, siapa tahu bisa dipakai itu anunya, baca. Di laboratorium IPA pun jelas ada undang-undangnya, ini masih sangat jauh. Sudah selalu diminta, tetapi cuma satu dibeli, dan masih sangat kurang sekali. Jadi mohon skala prioritas bagi saya untuk diperhatikan dari segi laboratorium. Jadi mohon jangan ke depan lagi bertanya apa lagi mau dibeli alat IPA untuk tahun ini, dan jangan dialihkan. Cukup betul-betul ini yang mau dibeli dan ini yang mau dibeli. Sekian dalam satu contoh Pak, satu item satu misalkan gelas ukur minimal 6. Baru mau kita satu jadi beli, bagaimana praktikum anak-anak? Sebagai contoh tidak, sangat jauh dan namanya standar. Itu mohon diperhatikan dari laboratorium. Dan sedikit saya menyambung dari tadi kan sudah ada alhamdulillah tentang CCTV. Yang namanya selama ini karena perlu juga dievaluasi Pak, tadi sudah ada memang perbaikan, tapi perhatian khusus juga alih fungsinya ini sebenarnya CCTV. Karena yang selama ini saya tahu dan saya dengar informasinya bahwa CCTV pada saat saya itu dilihat penggunaannya kita tidak tahu 1 atau 2 minggu yang lalu, kita tidak bisa rekam, kita mau lihat, itu yang perlu diperhatikan. Buat apa ada CCTV kalau cuma pada saat itu juga? Jadi kalau misalkan jangan sampai ada kayak pencurian, kita tidak tahu. Jadi betul-betul fokus. Jadi alhamdulillah karena memang sudah selalu itu diusul itu tentang CCTV dan itu 2 kali dalam 1 tahun ya. Yang pertama kegiatan BIMTEK pembelajaran HOTS ya. Kenapa kemarin kami memutuskan materi ini? Karena baru-baru kita diadakan di sini pembekalan instruktur ya. Sempat instruktur Pak Maruf menyampaikan bahwa pada tahun ajaran baru nanti mau tidak mau kita diwajibkan untuk menerapkan pembelajaran HOTS. Sehingga itulah sebabnya kami masukkan program ini sebagai program yang pertama. Karena di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran ini mestinya lebih awal dilakukan untuk membantu tenaga-tenaga pendidik kita untuk memahami seperti apa itu pembelajaran HOTS yang dimaksud. Karena jujur saja saya pribadi juga belum paham itu apa pembelajaran HOTS seperti apa. Karena yang kita dengarkan selama ini adalah penyusunan soal-soal HOTS. Ya, tapi ini kita akan dituntut nanti pembelajaran yang HOTS. Ya, itu yang pertama. Rencana diadakan di bulan Juli. Ya. BIMTEK dengan apa tadi itu pelatihan BIMTEK e-learning. Sosialisasi. Iya. Mohon maaf bisa dibesarkan sedikit. BIMTEK HOTS. Materinya itu BIMTEK HOTS dengan ya dibesarkan banyak, besar. Yang pertama yang saya mau tanggapi di sini bahwa saya mau bahwa begitu selesai pembelajaran setiap kegiatan itu ada sertifikatnya. Tapi selama ini saya ada beberapa kegiatan itu yang tidak punya sertifikat atau tidak dibagikan sertifikatnya, dan saya butuh itu untuk kenaikan pangkat. Ya, dan ini saya lihat di grup BIMTEK juga itu mereka bertanya. Berjalan di sekolah atau di madrasah kita selama ini, saya pribadi juga melihatnya belum pernah langsung diberikan sertifikatnya. Nanti selalu berlarut-larut. Tapi insya Allah ini nanti ke depan kita upayakan bagaimana supaya begitu selesai pelaksanaan BIMTEK kita cepat realisasikan sertifikatnya supaya teman-teman yang butuh untuk pengurusan kenaikan pangkat itu bisa digunakan. Ya, kalau kemarin kegiatan BIMTEK yang kemarin ini sebenarnya
kami dari panitia ingin langsung memberikan itu sertifikatnya. Ya, tapi berhubung malam itu diingat kalau kepala kantor tidak akan masuk hari Sabtu, tidak ada yang tanda tangan, sehingga sertifikat itu tidak jadi di print oleh anggota panitia kami. Ya, sehingga karena masih ada juga waktu, sehingga kami minta datanya semua peserta untuk diketik langsung, karena tadinya mungkin dibagi tanpa ada namanya atau dalam artian dalam sertifikat yang kosong. Belajar mata pelajaran hukum atau mata pelajaran agama lain. Hanya yang saya indikan bahwa mungkin anak-anak susah untuk menghafal. Kalau saya menghafal, apalagi itu mereka belajar sampai jam 2 siang, mereka baru pulang, setelah itu istirahat, dan kemudian malam mereka menghafal sampai berapa, saya rasa mungkin itu anak-anak agak kesulitan di sini untuk menghafal. Jadi mungkin di sini teknisnya itu bisa kalau misalnya di pesantren itu dia hafalan, iya hafalan bahkan ada beberapa orang, Alhamdulillah. Kami berharap seperti itu ada lanjutannya. Tapi yang kami susun sekarang mendaftar, apakah sama sistemnya, sama-sama semua berhak secara umum, atau nanti ada perekrutan selanjutnya lagi untuk taktis, karena kan saya dapat tadi dari slide-nya tersendiri yang dia kelasnya 30 orang. Mungkin teknisnya mungkin diperjelas di sini langsung secara umum, atau dia terus bagaimana kalau ada yang kayak keluar seperti apa nanti. Karena setahu dan seingat saya itu belum ada madrasah yang datang di madrasah kita dalam skop kunjungan studi banding ke madrasah kita. Yang selalu terjadi adalah guru MTSN 1 Mamuju studi banding ke Polewali, ke Toraja, ke Majene dan sebagainya. Ini mungkin perlu sebuah catatan juga, sehingga bagaimana orang di luar itu bisa berkunjung ke madrasah kita dalam skop studi banding. Artinya ada yang bisa dibanggakan untuk mereka dia tiru di madrasahnya. Kemudian poin yang kedua, kerjasama dan kemitraan dengan sekolah. Ya, penjajakan kerjasama. Saya kira antara madrasah, khususnya madrasah, itu memang perlu ada penjajakan kerjasama supaya dalam melaksanakan segala hal-hal berkaitan dengan madrasah itu bisa tercapai. Paling tidak contohnya saat ini kita melaksanakan kegiatan, akan tetapi kita ada kerjasama dengan pihak Madrasah Aliyah Negeri 1 Mamuju, sehingga mungkin ini tidak bernilai finansial ya Bu Muli. Nah, inilah perlunya memang kita bangun kerjasama, dan dari pihak mereka juga itu sebaliknya demikian pula adanya. Kemudian tindak lanjut dan kerjasama saya kira itu memang sangat jelas dan harus. Ini bagian C, rapat pengurus komite. Rapat pengurus komite ini adalah mutlak dan wajib hukumnya, dan dalam volume ini ada yang disepakati saya lihat 4 kali. Minimal sebenarnya dalam pertemuan komite itu yaitu 1 kali 1 tahun, akan tetapi bisa jadi Sapam bagaimana cara menerima tamu yang baik. Coba kadang teman ada yang menerima tamu dia langsung mengarahkan, jadi kadang nggak lewat kami, jadi itu biasa yang menjadi komplain. Ya baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon kiranya kepada Bapak komite untuk maju ke depan. Yang mewakili komite Bapak Haji Basir, silakan Pak. Oke, sekarang sudah di pengunjung guys. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu Kepala MTS atau mungkin hormati,
Bapak-bapak Wakana, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada sore hari ini kita masih dalam kondisi kesehatan yang fit, dan setelah seharian kita ini berada di ruang dalam rapat kerja MTC Mamuju. Salam dan salam dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan raker pada hari ini. Lebih dan kurang